Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aika Happy Aulia dari PAI 3B. Insya Allah di sini saya akan melogat dan juga menjelaskan sedikit hadis keempat daripada bab taubat halaman 10 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Abdullah bin Qaisil al-As'ari katampi ti Abi Musa Abdullah bin Qais al-As'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh Nabi innallaha ta'ala sayaktosna Allah ta'ala ya besutu eta ngajembarkeun Allah yadahu kana kakawasaanana Allah billaili dina waktu penting dituba supaya taubat saha musiun naharo jalma anu berbuat goreng dina waktu berang. Waya besutu sareng ngajembarkeun Allah yadahu kana kakawasaanana Allah bin nahari dina waktu berang liyatuba supaya taubat saha musiul laili jalma anu berbuat goreng dina waktu peting. Hatta tatlu'a sahingga bijil naon asyamsu panon poe min magribiha tina tempat surupna eta panon poe. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Muslim Imam Muslim. Para hadirin rahimakumullah, ya, bahwa manusia itu memang tidak luput dari yang namanya khilaf ataupun kesalahan. Karena memang manusia itu al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia adalah tempatnya hilaf dan juga lupa. Maka selaku hambanya ataupun makhluknya yang tidak pernah luput dari yang namanya salah, patutnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, patutnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu siang maupun malam. Allah menerima pintu taubat bagi siapapun yang ingin meminta pertaubatan atas dosa yang telah ia lakukan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang mensucikan dirinya. Jelaslah bahwa pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat terbuka bagi siapapun saja yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-As'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musiiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musiiul lail." Hatta tatlu'a syamsu min magribiha. Dari hadis di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjembarkan, dalam artian memberikan kelapangan pada malam hari untuk menerima taubat bagi siapa saja hambanya yang melakukan kesalahan di siang hari. Begitupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala itu menjembarkan atau melapangkan kekuasaannya untuk menerima taubat pada siang hari bagi siapa saja hambanya yang melakukan kesalahan pada malam hari. Nah, sahabat sekalian, bahwasanya di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Selagi kita mau meminta maaf ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu memberi kesempatan kepada kita saat kita melakukan dosa di siang hari, ya, dosa di siang hari, maka Allah memberikan waktu pintu taubat bagi hambanya itu sampai waktu malam. Nah, bagaimana kita tidak bersyukur, ya? Karena Allah Subhanahu wa taala itu masih membukakan pintu taubat kepada kita sampai malam hari. Padahal kita melakukan dosanya itu di siang hari. Itu menandakan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Allah yakin saat kita melakukan kesalahan,
manusia itu pasti meminta maaf ataupun bertaubat kepada Allah atas dosa ataupun kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, begitupun sebaliknya, saat kita melakukan dosa pada malam hari, maka Allah memberikan waktu ataupun kesempatan kepada kita untuk melakukan taubat pada ataupun sampai malam hari. Nah, di sini ya, saat kita melakukan dosa di siang hari ataupun di malam hari, maka segeralah kita meminta ampun kepada Allah SWT ataupun meminta pertaubatan atas dosa yang telah kita lakukan. Allah SWT itu sangat baik, memberikan waktu kepada hambanya untuk bertaubat. Nah, lalu sampai kapan taubat kita akan Allah terima? Nah, di sini jelaskan hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit pada tempat matahari itu terbenam. Dalam artian matahari itu terbit di sebelah barat, ya harusnya kan terbit di sebelah timur ya. Nah, saat matahari itu terbit di sebelah barat, taubat kita sudah tidak diterima, karena saat matahari terbit di sebelah barat ataupun di arah barat, itu menandakan bahwa kiamat kubro akan segera terjadi. Ya, maka pertaubatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, saat kita melakukan kesalahan, hendaklah kita langsung meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahimakumullah, saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat matahari sudah terbit daripada tempat harusnya ia terbenam, maka taubat kita tidak akan diterima. Begitupun saat roh ataupun nyawa kita sudah di tenggorokan, ya di kerongkongan di sini, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya, saat kita melakukan dosa, saat itu pula kita meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja saat kita melakukan dosa, sedetik kemudian kita meninggal. Jadi rahimakumullah, kita selaku umat manusia yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, hendaklah kita mengikuti apa yang tertuang dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saat hidup kita sejalur dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka hidup kita akan tentram, hidup kita akan sejahtera. Dunia akan tergapai, akhirat pun akan tergapai. Maka saat kita melakukan kesalahan, hendaklah kita meminta maaf saat itu pula. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.